lebay terlalu kayak film-film. Standby. Ayo Kang Wis. Ya, jangan. Siap ya? Yo standby. Action. Yang pertama sih, pasti komersil yang kita cari komersilnya. Karena kan pertama kan film ini si Bang Culai sendiri ini kan ngasih judul bukan Duru Wiksa, ceritanya juga beda. Itu nah, setelah komunikasi sama saya ngobrol, saya bilang kenapa nggak kita bikin yang lebih gila dari ini gitu, maksudnya judul juga nyari yang komersil. Itu Duru Wiksa sendiri kan sosok yang sosok yang udah dilupain sebenarnya sama orang-orang zaman sekarang gitu kan, malah bukan sebagian orang, hampir semuanya nggak tahu sosok Duru Wiksa ini. Nah, kita angkat makanya jadi sebuah film. Tadinya saya punya ide film ini bukan Duru Wiksa judulnya, tadinya awalnya itu berjalannya waktu, berjalannya hari, saya bertemu dengan saudara keren Bang Guntur SBS. Di situ saya berbicara panjang lebar bersama beliau dan akhirnya fix judulnya diganti dengan Duru Wiksa. Saya cocok sekali dan oke sekali. Di film ini jadi Culai, tetap Culai. Karakter saya di film Duru Wiksa ini ngocol, humoris, cuma tidak percaya dengan hal mistis, tapi di saat melihat sosok takut. Begitu. Susahnya ya namanya kita berakting, basic saya komedi. Film Duru Wiksa ini berperan sebagai Kartika. Karakternya sosok Kartika ini dia tuh orang yang pinter, seorang wartawan. Karena orangnya tuh smart ya, lebih ke kalem gitu. Kan kalau saya kan orangnya lebih ke arogan ya. Jadi sulitnya paling di situ, tapi ya dinikmatin aja sih. Intinya sih kamuflase iblis, jelmaan iblis. Iblis kan bisa menyerupai apa aja nih. Nah, cuman kita bumbu-bumbui, kita tambah-tambah cerita modern. Jadinya bikin film ini. Film ini kan memang sengaja dibikin saya bikin nggak nyambung ceritanya. Yang harusnya urutan 1 2 3 saya rubah jadi misalkan 3 2 1 2 1 3. Saya rubah-rubah lah part-part urutan karena memang pada dasarnya film ini saya mau buat trilogi. Peranannya suruh bantuin di sini beres-beres. Oh, jatuhnya kayak penjaga sanggar gitu ya. Tuh, hebatan masa situ yang tahu ya. Terus Kalau tantangannya itu doang satu. apa? Kalau udah syutingnya malam, Oh, nah, nah. udah tua mah ya. Ngos-ngosan ya? Yang ngos-ngosan. Oh, iya. Apalagi kalau pas-pasan lawan mainnya cut lagi, udah. Oh. Aduh, udah ngap lah. Oke. Aku sebagai Duru Wiksanya. Duru Wiksanya. Tantangannya sangat sulit ya karena aku sebagai Duru Wiksanya, jadi harus menjiwai sebagai Duru Wiksa. Itu tantangannya sangat sulit sekali dan harus di tempat-tempat seram. Yang paling pertama karena orang-orangnya yang ada aja dulu, itu maksudnya nggak susah-susah nyari keluar. Saya lihat satu persatu kira-kira mana yang cocok buat meranin yang ada di skenario ini. Karena kalau kita nyari ke yang lain, buang tenaga, buang biaya, hajar aja dulu yang ada di situ. Sulit, luar biasa sulit. Saya pertama kalinya ngegarap film sama kru-kru sama semua yang memang belum berpengalaman di bidang film, tapi kita udah berani bikin film. Itu luar biasa sulitnya. Alat seadanya, jujur, lighting pun
lighting juga seadanya, maksudnya nggak banyak lighting, terus lighting yang ada pun yang harusnya bukan peruntukannya buat syuting film, kita pakai buat syuting film. Syutingnya lumayan, saya juga belum berpengalaman untuk menjadi seorang aktor gitu kan. Ya alhamdulillah, karena dengan dukungan dari rekan-rekan semua, dari sutradara dan pembuat naskah, ya akhirnya saya bisa sedikit menguasai tentang naskah ini. Tingkat yang paling tersulit lebih ke beradegan serius. Skill pribadi saya kan ke komedi. Jadi untuk mendalami adegan atau peran dalam arti untuk serius itu sulit, tapi alhamdulillah dengan sedikit demi sedikit bertahap lancar juga sih. Aku sebagai Cindy, dia sebagai temannya Kartika. Tingkatnya gimana ya? Mungkin karena kita baru belajar ya, jadi harus benar-benar merasakan acting yang sesungguhnya itu, aduh, itu sangat sulit banget. Kalau ngomongin kesulitan ya terus terang sulit, susah bahkan. Saya baru pertama kali jadi art director itu ya di film ini. Dari make up sih sebenarnya. Kebetulan di film Durwiksa ini kita belum ada MUA atau make up profesional. Jadi mau nggak mau ya saya yang harus membuat si sosok tersebut. Ini sih menjadi tantangan tersendiri buat saya. Di film Durwiksa ini sebagai Asep, karakternya sebenarnya sih protagonis. Si Asep ini orangnya diam-diam itu menghanyutkan. Termasuk antagonis juga sebenarnya, biar orang-orang tuh nggak nyangka. Kesulitan banyak lah. Yang pertama saya rasain sedih. Karena kenapa? Setiap saya minta temenin, tidak mau. Remix antara lokasi Sunda dan nasionalnya saya berusaha padukan menjadi satu kemasan yang mudah-mudahan bisa diterima. Itu hanya sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan bisa sesuai sama film Durwiksa itu. Bosen, orang udah jenuh, udah belenek nonton pocong, kuntilanak, genderuwo, udah biasa. Emang pada dasarnya kan film ini lebih ke misterinya, lebih ke bagaimana orang menikmati nonton film horor tuh nggak cuma sekedar ada pocong depan muka, kuntilanak depan muka. Pasti culai. Itu komedi, lebih ke komedi. Maksudnya akhirnya film ini pun dibilang serius banget juga ya ada komedinya, karena malah gimana komedinya nggak bisa dihilangin, karena pemain-pemain ini kan pada basicnya kan orang-orang komedi. Mau segimanapun usaha kita buat ngilangin itu komedinya ya nggak bisa. Makanya tetap unsur komedi saya masukin di film ini, walaupun nggak begitu kental, gitu aja. Kita kan mengalami banyak lokasi yang kita jelajahi pas setiap pengambilan scene, otomatis kan pindah-pindah tempat. Di situ kita ada yang naik gunung, kadang-kadang kita nyebrang kali, itu seru banget sih di situ. Tapi di samping itu menikmati aja sih, seru banget. Itu dipancing oleh teman kalian ini, Mimin, yang selama ini. Nggak nyambung sebenarnya, aneh, absurd, nggak jelas. Cuman saya mikir, wah bagus ini, cerita-cerita nggak nyambung itu jarang. Sekarang orang bikin film yang nyambung mulu. Nah ini saatnya kita bikin film nggak nyambung. Seninya, uniknya di sini. Ya udah pasti ada, nggak usah ditanya. Udah pasti kan. Tadi saya bilang bakal dibuat trilogi. Wajib tonton filmnya. Soalnya nanti ketika kita ngeluarin film yang part 2-nya atau part-part selanjutnya nggak akan ngerti kalau yang pertama nggak ditonton. Nonton dulu pertamanya, nanti kalau misalkan ada yang part kedua, part ketiga dan seterusnya, baru kalian bisa ngerti. Harapannya tentunya film ini sukses, dapat diterima di masyarakat, dan tentunya bisa membawa nama baik tentang tradisi adat Sunda khususnya, dan juga tentang mitos-mitos yang ada di cerita rakyat umumnya tentang Durwiksa. Harapannya buat yang lain ya, maksudnya biar lebih kedongkrak di luar itu film mau bagus mau enggak, tapi kalau misalkan memang kita udah
berkarya, terus kita punya karya, terus bisa dinikmati sama masyarakat luas, oh udah luar biasa banget. Harapan buat film ini mudah-mudahan diterima di kalangan masyarakat, intinya di kalangan bawah maupun atas. Intinya saya sebagai warga Tangerang berharap bisa membawa nama baik kota Tangerang jauh lebih jauh. Jangan lupa saksikan film Duru Wiksa Tanggal 21 Maret 2021 di YouTube dan di Pitse. Tonton, itu film horor bernuansa Sunda. Pasti seru tuh, ya. Sukses terus. Jangan lupa nonton film horornya luar biasa ini, Duru Wiksa. Nanti tayangnya di YouTube dan Pitse. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kimau mau mengajak teman-teman untuk menyaksikan film horor yang keren banget ini, Duru Wiksa. Jangan lupa nonton dengan judul Duru Wiksa. Nonton di YouTube Live Picture Channel. Sukses selalu.